Indonesia, sebuah bangsa yang besar, lahir dari keberagaman tak tertandingi. Ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa. Namun, pernahkah terbayang bagaimana caranya menyatukan semua perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang utuh? Jawabannya terukir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebuah tanggal yang menjadi tonggak sejarah yang mengubah total arah perjuangan kita. Sumpah Pemuda ini bukan sekedar pertemuan, melainkan ikrar yang menanamkan benih persatuan sejati. Maka dalam video ini, mari kita dalami kisah heroik ini. Kita akan melihat bagaimana kronologi peristiwa, mengenal para aktor di baliknya, dan memahami mengapa ikrar ini menjadi fondasi abadi bagi Republik Indonesia. Sebelum tahun 1928, perjuangan melawan penjajah Belanda bersifat sporadis dan kedaerahan. Tokoh-tokoh lokal berjuang di wilayahnya masing-masing, dan Belanda dengan mudah memecah belah kita melalui politik divide and impera atau pecah belah. Namun, para pemuda terpelajar, generasi yang tercerahkan, menyadari kelemahan fatal ini. Mereka tahu bahwa melawan bersama adalah satu-satunya jalan menuju kemerdekaan. Nah, setelah Kongres Pemuda I pada tahun 1926 gagal, tekad untuk bersatu justru semakin kuat. Maka, pada 27 hingga 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II diselenggarakan di Batavia. Nah, rapat pertama dibuka oleh Ketua Panitia yaitu Sugondo Jojo Puspito, yang dengan tegas menekankan pentingnya persatuan. Dilanjutkan dengan paparan tentang arti dan hubungan persatuan pemuda oleh Muhammad Yamin, yang menyebutkan 5 faktor penguat utama, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan keamanan. Nah, rapat kedua membahas isu pendidikan, menekankan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan yang seimbang antara di sekolah dan di rumah. Nah, semua sesi ini memuncak pada hari terakhir, yaitu di Gedung Indonesia C, Grup Gebau, Kramat 106. Dampak dari Sumpah Pemuda adalah yang pertama adalah dampak langsung, di mana bahasa Indonesia diakui secara ideologis sebagai jembatan pemersatu, menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa intelektual dan bahasa daerah sebagai alat komunikasi antar kelompok etnis. Ini mempercepat mobilisasi politik di Indonesia. Yang kedua adalah jangka panjangnya. Jadi Sumpah Pemuda ini mengubah pergerakan nasional dari dimensi kedaerahan menjadi dimensi kebangsaan yang menyeluruh. Tanpa tekad persatuan yang diikrarkan pada 1928, sulit membayangkan proklamasi 1945 akan terwujud. Sumpah ini memberikan visi dan tekad yang tunggal, yaitu Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda juga merupakan perwujudan nyata perlawanan intelektual terhadap kolonialisme yang menetapkan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan toleransi sebagai pilar utama identitas bangsa. Ia mengajarkan pada kita bahwa perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar kita. Dan yang keempat adalah dampaknya di era modern. Semangat Sumpah Pemuda ini masih tetap relevan. Kita, generasi penerus, punya tanggung jawab untuk menjaga persatuan yang telah diperjuangkan, menjaga toleransi, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol kebanggaan di tengah arus globalisasi. Sumpah Pemuda lebih dari sekedar teks sejarah. Ia adalah janji suci yang menyatukan seluruh tekad bangsa untuk merdeka. Janji untuk mencintai satu tanah air, bangsa menjadi satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa. Mari teruskan semangat Sumpah Pemuda. Mari kita rawat persatuan ini, karena kita adalah satu Indonesia.